Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel saya. Kali ini saya mau bersih-bersih atau servis rutin CVT ya. Terima kasih buat teman-teman subscriber yang baru yang sudah mau meluangkan waktunya untuk subscribe channel saya, dan juga terima kasih buat dukungan-dukungan dan juga komentar-komentar kalian. Semoga dengan itu semua kita bisa belajar bareng ya, bisa saling memberi ilmu pengetahuan terutama tentang motor. Kali ini kita akan buka bareng-bareng biar kita tahu nih, ini CVT sudah selama 1 bulan belum ada pembersihan. Jadi buat teman-teman di rumah juga jadi punya gambaran ya, kalau CVT kalian yang terutama pengguna Matic seperti apa sih kotornya CVT kalau dia jarang dibersihkan. Ini untuk gambaran selama 1 bulan gak dibersihkan. Tapi untuk video kali ini saya nggak membahas cara pembersihan ya, karena bisa cek teman-teman di video sebelumnya cara pembersihan CVT baik menggunakan sabun atau bensin ya. Oke, setelah kita bersihkan semua, ini udah bersih ya, ini udah kering juga semuanya, tinggal dirakit lagi. Nah ini teman-teman ada upgradean lagi sedikit, itu juga udah bersih ya, tinggal kita rakit. Ini mau ganti pernya, per bawaan, pakai punya Daytona ya, Vario PCX 125. Ini 10% atau 1000 rpm ya teman-teman. Jadi saya mau upgrade ini karena memang motor ini dipakai buat boncengan dan juga dipakai buat nanjak-nanjak ya, karena kita sering lewat area Cangar. Jadi itu adalah jalur ekstrim, jalur yang cukup ngos-ngosan kalau untuk motor standar. Jadi ini saya mau upgrade Daytona 10% ini ya. Ini ada tulisannya teman-teman di sini. Nah itu 10%. Bedanya seperti apa? Kayak gini. Beda panjang sekitar 2 cm ya. Kemudian kalau kita pencet, ini jauh lebih keras sedikit. Bedanya nggak terlalu jauh ya, cuman memang untuk dari segi panjangnya udah jelas beda ya. Kemudian kalau dari ini renggangan ulirnya, ini 1 2, ini dia kalau dari sini dia udah lebih ya, hampir 2,5 bedanya. Ini 1 dari sini ke sini, ini ada di tengah-tengahnya sini. Jadi kalau ulirnya kita hitung 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, sebenarnya sama, cuman dia lebih renggang terus lebih keras sedikit. Nah itu perbedaannya. Itulah kenapa 1000 rpm ini jadi lebih apa ya, lebih keras sedikit dibandingkan per bawaannya. Nah kalau kita lihat juga, ini sebenarnya dari ukurannya itu beda sedikit ya. Ini lebih tebal sedikit, yang ini agak tipis seperti itu ya. Nah ini mau saya pasang. Karena dari upgrade yang pertama itu semuanya ini standar ya teman-teman. Ini untuk Vario saya ini semuanya standar, cuman saya ganti roller yang 14 gram ya. Ini punya Vario LED 125 LED. Kalau untuk bawaan Vario 125 all ini kan sekitar 18 gram, yang warnanya kuning ya di sininya.
Ini warnanya putih ya, cuman karena udah kepake jadi hitam. Nah ini yang saya rasakan untuk yang pertama setelah ganti roller ini. Jadi semuanya standar, ganti roller ini itu untuk akselerasinya itu nambah banget teman-teman, nambah bener-bener. Tapi itu saya rasakan kalau saya lagi sendirian ya. Jadi kalau untuk lagi sendirian ini udah cukup banget buat kalian-kalian yang pengen nambah akselerasi. Itu dari 0 ke 60 itu enak banget, bahkan 60 ke 80 nya itu juga halus banget. Nah tapi setelah dipakai boncengan dari 0 ke 60 itu cepet, cuman dari 60 ke 80 itu agak sedikit melambat. Itu kalau kita rasakan itu kayak waktunya masuk gigi belum waktunya masuk gigi 4. Kalau di motor biasa ya, belum waktunya masuk gigi 4 itu udah masuk duluan, jadi terlalu dini. Nah solusinya adalah dipakein Persivity-nya juga yang lebih keras. Jadi semoga dengan upgradean 2 ini saya rasa udah cukup kalau untuk boncengan dan juga untuk nanjak-nanjak ya. Apalagi Canger itu jalur ekstrim ya. Kalau untuk Matic sebenarnya agak was-was untuk naik ke situ karena banyak sekali, bukan hanya Matic ya, kayak motor-motor cowok pun banyak sekali di tengah-tengah itu berhenti ya. Ada yang sampai kampas gosong atau segala macam. Teman-teman bisa browsing di YouTube ya. Bahkan mobil pun sering blong juga di situ karena saking curamnya dan panjang. Jadi bukan cuma curam tapi panjang. Seperti itu ya. Ini akan saya coba rakit dulu. Nanti di video selanjutnya akan saya bikin video buat apa sih yang saya rasakan setelah ganti ini ya. Oke, kita rakit dulu. Ini juga fungsinya kalau kita cek CVT atau servis CVT secara berkala ya. Itu pas waktu saya buka teman-teman, ini klipnya ini cuma tinggal 1, jadi yang 2 ini udah hilang ya. Untungnya ininya masih kuat ya, nggak lepas. Bayangin kalau ini lepas di jalan gitu kan. Ini saya udah belikan 3, ini rencana mau dipasang. Ini kita bikin agak sempit sedikit biar nggak gampang lepas ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat teman-teman kalau kalian bisa servis sendiri di rumah. Jadi kita nggak akan was-was ya kalau kita lagi pakai motor di jalan. Nah ini kan karena besok rencananya mau pakai keluar kota, jadi sekalian diservis. Dan alhamdulillahnya untung dibongkar. Kalau nggak dibongkar ini bahaya juga ya. Ini kalau lepas kampas remnya bisa ambrol, bisa pecah juga CVT nya. Hati-hati juga buat teman-teman ya. Ini kita rakit dulu. Ya kita rakit satu-satu seperti video-video sebelumnya ya. Untuk cara perakitan juga sudah ada. Jadi saya untuk di video kali ini nggak terlalu detail untuk cara merakitnya. Jadi sini saya mau berbagi info aja ya teman-teman. Kenapa saya mengganti per CVT-nya itu dengan yang lebih keras? Karena saya mengutamakan akselerasi ya, karena ini dipakai untuk harian juga. Jadi untuk teman-teman juga yang mau ganti Persivity 1500 rpm itu juga pilihannya. Jadi menurut saya 1500 rpm untuk di mesin standar, kemudian di kampas ganda yang standar, di lonceng yang standar itu terlalu berat ya. Jadi nanti akan membuat fan belt atau karet CVT yang sebagai pengganti rantai buat teman-teman yang
masih baru itu akan menjadi cepat habis ya, atau bisa putus atau segala macam, karena semakin berat persivity jadi kerja dari karet atau fan belt akan jauh lebih keras juga untuk cara kerjanya ya, untuk menekan baliknya. Jadi untuk yang 1500 biasanya itu akan terjadi sedikit gerung ya di tarikan-tarikan awal. Jadi kalau untuk yang standar itu memang akan lebih baik memakai 1000 rpm, itu sudah cukup ya teman-teman. Jadi kalian pakai 1000 rpm itu udah cukup baik. Dan juga buat teman-temannya yang kalau nggak salah di beberapa bulan yang lalu itu banyak sekali pro dan kontra bagaimana bearing seater, kemudian penambahan pelor di CVT. Itu semuanya adalah alternatif ya teman-teman buat upgrade CVT kalian. Inti dari penggunaan bearing seater atau juga pakai pelor itu adalah menambah tekanan dari per CVT kalian yang sudah lemah, yang misalkan masih pakai ori. Nah itu kalau dilihat-lihat atau kita hitung-hitung dengan rinciannya teman-teman, itu kalau kita bikin seperti itu kita harus beli corongnya, kita harus beli pelornya, itu di angka sekitar 50.000 lah. Kita ambil angka tengah-tengahnya ya, itu antara 50 ribuan lah, sekitar segitu. Nah kalau kita beli per CVT seperti ini itu harganya kalau di online palingan sekitar 80 sampai 100 ribu ya teman-teman. Kalau di offline memang agak lebih mahal sedikit. Nah kalau dari rincian seperti itu cuman beda 50.000 buat teman-teman, daripada kita cari resiko ya, resikonya juga lebih besar untuk modifikasi pelor atau bearing seater itu. Kalau nggak pas itu per CVT ori atau bawaan kalian itu akan bisa melompat keluar ya, bahkan bisa memecahkan crankcase CVT atau semuanya yang ada di area CVT bisa rusak ya teman-teman. Dan itu biaya perbaikannya akan jauh lebih mahal daripada kita beli per CVT yang memang sudah ada di pasaran per racing ya, seperti Daytona, TGP atau banyak lagi merek-merek yang lainnya. Jadi buat teman-teman kita lebih baik nggak ambil resiko ya. Jadi untuk mengeraskan per CVT ya lebih baik beli aja yang udah jadi per CVT, jadi nggak perlu diganjal-ganjal seperti itu. Ini buat teman-teman pemula ya, kita sama-sama pemula, jadi ini bukan buat suhu-suhu bengkel yang suka mengakal-ngakal. Ada baiknya juga mengakal, yaitu untuk meminimalisir budget ya. Tapi buat kita lebih baik resikonya sedikit, kita lebih kita tahan dulu lah. Misalkan kita masih punya 50.000 ya, kita tahan 1 bulan 2 bulan, pastikan kita bisa kebeli untuk CVT racing seperti ini ya, yang harganya juga nggak terlalu mahal juga. Jadi buat kita yang mau upgrade, yang mau modifikasi, bisa dipertimbangkan untuk resiko-resikonya ya teman-teman. Jadi jangan hanya asal lihat tutorial di YouTube kemudian kita langsung dengan mentah-mentah kita terima kemudian langsung kita praktekin. Karena kalau sampai ada banyak sekali kasus ya, crankcase pecah, bahkan sampai ada yang jebol segala macam, itu biaya perbaikannya sangat mahal ya teman-teman. Jadi kita harus memikirkan banyak sekali resiko-resiko yang kita lakukan saat kita memodifikasi part-part yang ada di motor standar. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman yang mau upgrade CVT atau part-part yang menggunakan pengakalannya teman-teman, agar untuk bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi ya teman-teman. Oke, kali ini
kita akan rakit kembali untuk part-part yang ada di CVT yang sudah kita bersihkan tadi. Tinggal kita rakit ulang seperti ini. Kita masukkan satu-satu dan kita pastikan sebelum pengencangan kita benar-benar pas dulu untuk dudukan-dudukan di part-partnya agar tidak ada yang selek ya teman-teman. Jadi ini kita bisa lakukan 2 minggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali agar performa motor kita tetap terjaga ya. Untuk pemasangan bagian belakang tinggal kita tarik seperti ini agar karet panbeliknya masuk ke dalam, agar mempermudah saat memasukkan ke asnya seperti ini. Nah, kita masuk, kita dorong pelan-pelan, kita paskan karena itu ada gigi as ya, jadi ada dudukannya masing-masing. Jangan lupa untuk pemasangan ring dan juga pemasangan bautnya itu jangan sampai terbalik ya. Kalau sampai terbalik itu akan terjadi goyang di area as pulinya. Buat teman-teman yang lupa, bisa sebelum dibongkar itu dikasih tanda pakai spidol mana yang bagian luar, mana yang bagian dalam. Tujuannya adalah meminimalisir kesalahan agar tidak perlu bongkar-bongkar lagi teman-teman. Kita kencangkan secukupnya, nggak perlu sampai terlalu kencang ya, takutnya akan terjadi selek atau dol di threadnya ya teman-teman. Oke, setelah selesai seperti biasa kita coba hidupkan mesin dulu saat CVT belum ditutup dengan cover ya. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah yang sudah kita rakit benar atau ada yang salah. Nah, ini kita coba kasih gas sedikit-sedikit ya agar part-partnya pas di tempat masing-masing. Nah, seperti ini. Jika dirasa semuanya sudah cukup, tinggal kita tutup pakai cover CVT-nya. Sekali lagi saya ingatkan buat penempatan bautnya jangan sampai ada yang salah karena bisa bikin jebol crankcase juga. Jadi 3 baut yang paling kecil ada di bagian depan, kemudian 5 baut sedang ada di bagian tengah dan bawah di area CVT, maksudnya di bagian pinggir ya. Kemudian untuk yang paling panjang ada 2 di bagian tengah seperti ini. Itu paling panjang ada 2 aja. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman. Sekali lagi video ini dibuat untuk kita para pemula ya, bukan untuk suhu-suhu yang apalagi yang sudah punya bengkel. Jadi ini buat kita membantu teman-teman yang pengen servis CVT di rumah dan juga belajar untuk membersihkan CVT sendiri di rumah ya, tanpa harus ke bengkel. Jadi belajar juga pelan-pelan. Buat teman-teman yang belum hafal tempat-tempatnya itu tinggal kalian ingat-ingat aja, bisa dipisahkan saat membuka bautnya agar tidak terjadi kesalahan waktu memasang kembali ya. Jadi untuk meminimalisir juga kerusakan waktu di jalan akan jauh lebih bagus kalau kita servis sebelum dipakai untuk pergian seperti ini. Jadi kita tahu mana part-part yang memang sudah waktunya untuk diganti atau part-part yang memang masih bagus dan masih bisa dipakai ya. Jangan lupa buat teman-teman, kembali saya ingatkan juga untuk bantu subscribe channel ini
Dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat ya, biar kita sama-sama belajar juga di sini. Video ini saya buat untuk teman-teman yang sudah capek dibohongi oleh oknum-oknum bengkel, karena itu juga saya juga dulu sering banget dibohongin oknum bengkel ya. Nggak semua bengkel ya teman-teman. Jadi kalau memang kita bisa lakukan sendiri di rumah akan jauh lebih bagus. Kita bisa save uang kita untuk membeli kunci-kunci ya, yang standar-standar aja yang memang kita butuhkan untuk servis-servis ringan di rumah ya. Jadi kita nggak perlu ke bengkel, nggak perlu antri, nggak perlu panas-panasan, kita bisa lakukan sendiri. Jadi wawasan kita tentang mesin juga akan jauh lebih baik. Seperti itu. Setelah terpasang semua, saya biasa untuk starter motor pakai engkol ya. Tujuannya untuk memastikan kalau tutup CVT kita ini sudah pas juga di dudukannya untuk engkolan sampingnya seperti ini. Jadi memang biasanya setelah dirakit pasti saya pakai engkol untuk menghidupkan motor, agar part-part yang ada di CVT untuk bisa memastikan semuanya sudah terpasang gitu dengan baik ya. Video kali ini semoga bermanfaat, semoga ada informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Matiin dulu. Ini udah selesai untuk servis rutin. Biasanya 2 minggu sekali, ini saya 1 bulan lebih, karena sibuk ngurusin servis motor yang lain ya. Jadi segitu aja infonya, info upgrade versi CVT nya juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe buat teman-teman. Terima kasih.